Soal Om Ateng kemarin kebanjiran juga gitu. Kelelep rumahnya atau Om Ateng? Nah, makanya rumah Om Ateng depan sini, depannya tuh kali deket rumahnya. Papanya dia ini itu udah kebanjiran. Nah, terus Om Ateng mau keluar, si Agung telepon, "Pak, jangan keluar, Pak." "Kenapa?" "Kalau Papa keluar kelelep." Papa kan saya kan tersinggung. Emang gue kecebong," saya bilang nih. "Pak, itu udah pada macet, udah pada itu pagar di jalan besar deket ada di daerah di Singapura yang tidak dilarang untuk merokok. Iya. Itu tidak ada. Cukup dengan apa nih? No smoking, apa smoking. Orang semua udah nurut gitu Iya, ya. udah turut. Oke. Dan mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan begitu. Misalnya buang sampah sembarangan, itu ada sanksinya, bisa terlaksana itu. Oke, mudah-mudahan ya Om ya. Tapi nanti Nas sama Om Ateng mesti cerita lebih banyak lagi sama kita. Kita ngobrol lagi lebih banyak soal Jakarta ya. Oke. Saya jangan kemana-mana karena sesudah ini ada seorang teman saya yang katanya justru karirnya semakin maju pesat setelah pindah ke Jakarta. Ruth Sahanaya. Tadi air mancur sudah dinyalakan ya Nas ya. Lalu bunyi mulai berkumpul air mancur ya Om ya. Betul, itu bukan berambir pemadam kebakaran. Oke Nas, kalau nggak salah Nas kan pernah jadi None Jakarta ya. Itu tahun berapa Nas? 93. None Jakarta tahun 93 ya. Sebagai None Jakarta, kalau ditanya tentang suasana apa sih sebetulnya yang Nas inginkan ada di kota Jakarta saat ini? Yang satu inginnya pasti anak-anak Jakarta makin pintar ya. Sekarang yang namanya Jakarta bolehlah mereka mencap dirinya anak-anak metropolitan, tetapi terkadang gayanya Betul. beda ya. Metropolitan bukan di pikirannya dia, tetapi di gaya hidupnya ya. Gitu ya. Dan itu tidak disukai pastinya. Karena segala sesuatu itu mesti datang dari sumber daya manusianya dahulu. Apabila anak-anak muda dengan sumber daya yang baik, otomatis seancur apapun kota itu mereka akan bisa perbaiki. Jika tidak, akan makin terpuruk. Sekarang kan kita lihat anak-anak Jakarta nyuntik gitu ya. Gaya anak metropolitan mesti nyuntik dulu, mesti nyepet dulu ya. Nah, Padahal sama saja mengurangi hidupnya sendiri itu ya. ditanya ingin apa, sumber dayanya dibetulin dulu. Seandainya saya berpikir kalau misalnya saya mempunyai kemampuan untuk menata lagi sebuah konsep, saya ingin pendidikan yang baik untuk anak-anak Indonesia ya umumnya. Karena kalau misalnya anak dibebasin uang sekolah paling tidak untuk sampai SMP, otomatis semua anak akan sekolah. Kalau semua anak akan sekolah, mereka mempunyai kemampuan untuk adaptasi dengan perkembangan. Dengan catatan bahwa dibebaskannya uang sekolah itu berbanding lurus lagi dengan mutu pendidikannya ya. Jangan dibebaskan, mutunya juga kemudian tidak terjamin gitu kali Nas ya. Kalau dibandingkan dengan Nas juga, maaf, Nas tinggal di Jakarta udah berapa lama ya? Dari lahir, oke. Dibandingkan dengan misalnya 10 atau berapa belas tahun yang lalu saat Nas tinggal di Jakarta, itu rasa tentram, rasa nyamannya itu masih sama atau banyak yang hilang? Mau dibilang tingkat kejahatan sebetulnya dari dulu juga ada ya. Cuman sekarang lebih, ya itu dibilangnya sekarang lapangan pekerjaan semakin sempit, otomatis orang semakin banyak butuh makan kan. Jadi otomatis bunuh atau ngerampok supaya mereka bisa dapat Jadi makan. lebih menakutkan kali Nas. Iya. Tapi kalau mau dibilang kejahatan dari dulu juga sudah ada. Kita bisa lihat di televisi atau koran yang namanya pembunuhan, perampokan itu selalu ada. Iya. Tapi sekarang lebih terbuka, lebih gila. Kembali lagi, penduduknya kelewat banyak di Jakarta. Oke, itu mesti ditata. Iya. Om, ini kalau kita ngomong soal Jakarta, satu hal yang nggak bisa lepas itu adalah macet kali Om ya. Macet. Bukan gara-gara si Komo lewat tapi Om ya. Iya. Kalau menurut Om Ateng, Om setuju nggak sih dengan pendapat yang mengatakan katanya mungkin kemacetan yang terjadi di Jakarta ini disebabkan karena masalah transportasi juga yang tidak nyaman atau bahkan bisa dikatakan tidak manusiawi sehingga masyarakat Jakarta lebih antusias atau lebih ingin berlomba-lomba untuk punya kendaraan pribadi sehingga mereka merasa lebih nyaman, lebih aman. Itu Om setuju nggak dengan pendapat itu? Sebetulnya itu juga Oh iya maaf Om silakan diminum sampai lupa lokasi kan ngobrol. Aduh tuan rumahnya disindir loh sama Nas. tapi benar ya itu. Tadi kan kalau pendidikan makin banyak, anak-anak juga makin disiplin, makin mengerti, dia rasa punya Jakarta, sense of belonging dia ada. Itu karena dia pendidikannya juga ada. Itu juga akibat daripada macetnya di jalanan, maaf ya. Banyaknya yang penjagat di jalanan. Iya. Terus keributan di jalanan, tawuran di jalan, itu juga faktor juga yang jadi macet. Tapi kalau anak-anak itu di jalanan ada aktivitas yang positif, dia sekolah,
Mungkin dia nggak turun ke jalan gitu, Om ya. ke jalan. Nah itu juga kesabaran ya, moral. Rasa sayang terhadap apa lingkungannya itu sehingga tidak terjadi tabrakan apa. Ya itu sense of belonging lagi ya. Iya. Karena dia di Jakarta ini kan gua maksa juga jalan gini kan akan bentur gili-gili. Akhirnya jadi macet. Oke. Kesabaran juga itu perlu. Malam ini Nas, Om Ateng, kita akan buka line telepon. Kita mau ngobrol juga sama pemirsa di rumah atau pemirsa mungkin ingin ikut. Iya. Seperti biasa bisa menghubungi kami di 3914601 atau 3914603. Udah ada telepon, saya angkat dulu. Halo. Halo. Halo, Selamat malam. selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Rudi, Siapa? Rudi, Pak Yudi. RUDI. Oh, Pak Rudi R ya. Iya. Ya, Pak Rudi di mana? Oh di. Oke, berarti Kali kita ini. Iya. silakan Iya. Pak Rudi mau ngobrol sama Om Ateng atau sama Syahnas? Oh, mau Mateng dong. Silakan. Halo Om, Halo, apa kabar Rudi? ini Rudi nih, anaknya Cice Salim nih Om. Oh, apa kabar Rudi sayang? Oh baik. Iya. Rudi lagi merayakan hari ulang tahun Iya Om. dan juga hari ulang tahun Kota Jakarta. Di, Iya. Mas Di mungkin ada pertanyaan atau pernyataan yang ingin disampaikan, silahkan. Tapi kita malam ini tentang Jakarta, kasihan deh. Tanya apa Rudi? Iya, ini emang nih apa Jakarta nih situasinya emang kurang memungkinkan begitu Om. Apanya Rudi? Suasananya apa macet apa ini maaf ya toiletnya Oh, iya. iya Keluhan ya, dari salah seorang warga iya, Jakarta nih. iya. Oke, Jadi kalau mau ke WC umum itu apa susah. ngeri aja Iya, baik Rudi. Mas Rudi, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin pertanyaannya tidak diajukan pada Om Ateng atau Syahnas, tapi ini pernyataan untuk yang tadi disebut pemimpin kota ini ya. Macet, transportasi susah, lihat, Jadi sekarang tambah lagi itu. Jadi sekarang jadi gubernur kita harus tahu toilet. tentang toilet, tentang macet, tentang sampah. Lah, tuh mudah-mudahan gubernur kita nih yang akan jadi gubernur nih Iya. tahu tentang itu. Ya, oke. Nah, tadi kan kita sempat bicara soal banjir. Om Ateng sempat mau cerita sedikit, Mas, ya, soal Om Ateng kemarin kebanjiran juga. Kelelep rumahnya atau Om Ateng? Iya, nah makanya rumah Om Mateng depan sini, depannya tuh kali dekat rumahnya papanya dia ini itu udah kebanjiran. Nah terus Om Mateng mau keluar, si Agung telepon, Pak jangan keluar Pak. Kenapa? Kalau Papa keluar kelelep. Papa kan saya kan tersinggung. Emang gue kecebong saya bilang nih. Pak itu udah pada macet, udah pada itu pagar di jalan besar dekat Papa itu udah tenggelam Pak. Lah Papa kan lebih ketinggian sama pagar itu. Mereka nggak tersinggung kan. Akhirnya Tapi saya ternyata keluar. maksudnya baik. Maksudnya baik Pak, beritahukannya menyinggung. Tapi saya lihat benar itu udah hampir sampai ke dekat rumah yang saya dekat, untung saya di atas. Oke, saya angkat telepon dulu sebentar ya, Om ya. Halo. 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 Iya, selamat malam. Dari siapa ini? Ini dari UPI di Padang. Ibu Uti di Batam. Di Padang. Ya, silakan mau ngobrol sama Om Ateng atau sama Syahnas. Sama Om Ateng. Ya, silakan. Malam. Halo, selamat malam. Om Ateng, Iya. gini, saya mau nanya, Om Ateng umurnya sekarang udah berapa ya? Oh, Mateng udah umur 60 sayang. 60? Iya. Mbak Uti, Ya. malam ini topik kita mengenai Jakarta. Karena kita Ah, sedang ulang tahun Jakarta. Mau nanya tentang Jakarta ya. Silakan. Dengan sini aja ya, karena Iya. jalan kan tawuran, tempat segala macam gitu ya. Cuman ya kalau bisa gitu pemerintah memperhatiin Oke. gitu aja. Masih banyak ya. Hah? Iya, malam. Itu dari saudara kita di Padang, rupanya punya perhatian juga sama Jakarta. Tawuran dan segala macam masalah yang ada di Jakarta harus diperhatikan. Iya. Mas, tadi Om Ateng cerita soal banjir. Itu masalah tata kota lagi ya? Kembali lagi ke tata kota. Biasanya penataan yang salah akan memberikan dampak banjir, sampah. Soalnya kan kalau misalnya Peggy tahu ya pembuangan Iya. sampah komunal terakhir kan kita di Bantar Gebang. Iya, Kasih ke Bekasi. Saya udah nggak bisa lagi pengolahannya di Bekasi.
sudah menumpuk. Terlalu penuh. Ya, dan Iya. sekarang mereka bikin rumah di atas tumpukan sampah-sampah itu. Jadi waktu kami pergi ke sana untuk ngecek Iya, iya. masalah di Bantar Gebang Bekasi itu sudah tidak mungkin lagi untuk menanggung sampah-sampah yang Jakarta. Jakarta. Nah, hal seperti itu Memprihatinkan.